Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Tuhan adalah terang. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 27 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats bacaan firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Berbicara tentang terang, ini mengingatkan kita kepada kitab Kejadian yang pertama, di mana Allah ketika Ia hendak menciptakan langit dan bumi yang masih kosong dan gelap gulita, Dia terlebih dulu menciptakan terang. Tentu saja terang berbicara tentang cahaya. Dahulu, sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, manusia menggunakan cahaya matahari pada siang hari dan malam hari menggunakan lampu minyak, lilin, dan kayu api atau obor untuk penerangan. Walau penerangan pada zaman itu terbatas, kita yakin tidak ada yang suka pada kegelapan. Bahkan pada zaman sekarang, ketika listrik sudah lebih memudahkan kita mendapatkan cahaya, kita pun tidak suka ketika mengalami mati lampu atau pemadaman listrik. Hal ini berarti terang membuat kita aman, terang membuat kita nyaman dan terlindungi dari kegelapan. Saudaraku, betapa jelas sekali pengertian ini, bahwa melalui perkataan Daud, ia hendak memberitahukan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber terang kita, yang memberikan kita kepastian, perlindungan. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 berkata, bahwa Allah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sungguh saudara, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya bahwa selama ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita tidak perlu takut kepada apapun. Sebagai manusia kita tentu dapat saja takut akan sesuatu. Tetapi pernahkah saudara merasakan dengan ketakutan itu membuat banyaknya energi positif kita yang terkuras dan akhirnya keadaan kita benar-benar menyedihkan? Mengapa saudara? Karena kita menjadikan diri kita sendiri sebagai orang tanpa masa depan. Menjadikan diri kita seperti tidak percaya Tuhan. Lihatlah kembali kepada firman Tuhan secara menyeluruh dan kita akan memahami bahwa satu-satunya alasan utama yang Tuhan berikan kepada kita untuk tidak takut adalah karena aku bersamamu, kata Tuhan. Saudaraku, Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Jadi mengapa aku harus takut? Kita tahu bahwa Daud bukanlah manusia super yang sama sekali tidak memiliki rasa takut. Dia sama seperti kita, saudara, yang memiliki kelemahan dan ketakutan. Sepanjang hidupnya, Daud selalu berhadapan dengan pergumulan, dengan perang, dengan ancaman, kesusahan, bahkan kematian. Terlebih dalam ayat-ayat selanjutnya dalam konteks firman Tuhan pagi ini, Daud menyampaikan permohonan doanya kepada Tuhan Allahnya untuk melindungi dia dan menyelamatkannya dari kejaran musuh-musuhnya. Tetapi dalam doanya ini pun ia mendeklarasikan imannya dengan tegas bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu sebabnya Daud menyadari bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya itulah yang diinginkannya. Bukan di rumah Tuhan secara fisikly, tetapi di rumah Tuhan maksudnya hidup dalam perlindungannya. Saudara, apakah hari-hari ini saudara merasa hidup ini gelap? Saudara merasa tidak ada lagi harapan, bahkan masa depan pun tidak. Semua yang engkau usahakan menemukan jalan buntu, maju kena, mundur pun kena. Semua jalan tertutup. Tetapi lihatlah saudaraku, Tuhan ingin kita belajar dari Daud. Masalah, pergumulan, dan tantangan akan datang silih berganti.
Bahkan Daud menyadari dalam menghadapi peperangan ia bisa mati kapan saja. Namun Daud menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Daud tidak hidup dengan perasaannya, karena kalau demikian ia tidak akan yakin dengan apapun, apalagi Tuhan. Tetapi Daud melihat Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan benteng dalam imannya. Mari saudaraku, kita izinkan Tuhan masuk membawa terang itu ke dalam hidupmu, sehingga kita tidak perlu takut, karena kita memiliki masa depan dan harapan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang menciptakan terang ke dunia ini, tatkala bumi ini masih dalam keadaan kosong dan gelap. Tetapi begitu Engkau menciptakan terang, maka semuanya menjadi baik dan indah. Hari-hari ini kami perlu terang-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami, agar batin kami dipenuhi dengan terang-Mu yang melahirkan iman, sehingga kami tidak lagi mengandalkan perasaan, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.